Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Nahmadu haqqa hamdih wa nashkuruhu haqqa syukrih. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Ta'ala, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Ta'ala. Pagi ini kita dihadirkan kembali dalam majelis yang mulia setelah kita melakukan ibadah sahur dan zikrullah ya, pada saat kita sholat sunnah menjelang sahur. Kemudian kita duduk dalam majelis sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikrullah dalam hati kita masing-masing, dan kita bersama dengarkan pembacaan hadis Fadilatul Ramadan, bab keutamaan bulan Ramadan, dikandung maksud agar kita semakin semangat di dalam menjalani ibadah di bulan yang mulia ini. Karena jangan sampai apa yang disampaikan Rasulullah SAW, ba'uda man adraka Ramadan falam yughfar lahu. Ya, sungguh sangat rugi orang yang mendapatkan Ramadan tetapi tidak diampuni oleh Allah Ta'ala. Atau barangkali puasa kita perlu kita kontrol dengan niat yang ikhlas karena Allah. Karena rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal 'atasa. Jadi banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Maka mari kita berupaya insyaallah dengan dibacakannya hadis ini kita bersemangat untuk meningkatkan amalus soleh di bulan yang mulia ini insyaallah. Mari kita lanjutkan hadis yang berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Rawahu Tabrani wa Ibnu Hibban kadza fi tarhib. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengirimkan rahmat ke atas orang-orang yang makan sahur. Hadis riwayat Tabrani dan Ibnu Hibban dalam kitab At-Tarhib. Keterangan hadisnya sebagai berikut. Betapa besarnya nikmat dan karunia Allah kepada kita, sehingga dengan berkah puasa, makanan yang dimakan sebelum fajar yaitu sahur untuk berpuasa juga mendatangkan pahala bagi kaum muslimin. Banyak hadis yang menerangkan keutamaan dan pahala makan sahur. Alamah Aini rahmatullah alaih, penulis kitab Syarah Sahih Bukhari, telah mengutip fadilah sahur dari 17 orang sahabat yang berbeda. Semua alim ulama sepakat bahwa sahur adalah mustahab, sangat dianjurkan. Tetapi banyak orang yang tidak mendapatkan pahala yang besar ini karena kemalasan mereka. Ada sebagian orang yang setelah sholat tarawih langsung makan sebagai pengganti sahur lalu tidur. Mereka telah kehilangan berkah sahur dalam arti yang sesungguhnya. Karena sahur artinya makan menjelang fajar. Sebagian alim ulama mengatakan bahwa sahur dimulai setelah lewat tengah malam. Menurut pengarang kitab Al-Kasyaf Imam Zamakhsyari rahmatullah alaih, malam hari dibagi menjadi 6 bagian. 1/6 yang terakhir adalah waktu sahur. Dengan demikian jika malam sejak matahari terbenam sampai fajar berlangsung selama 12 jam, maka 12 jam terakhir adalah saat yang cocok untuk sahur. Hendaknya diingat bahwa makan pada akhir waktu adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada makan pada waktu awal. Dengan catatan tidak ada keraguan bahwa ia makan sebelum fajar. Banyak hadis yang menyatakan tentang keutamaan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbedaan antara puasa kita dengan puasa ahlul kitab adalah kita makan sahur sedangkan mereka tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, selalulah makan sahur karena di dalamnya terdapat berkah yang besar. Riwayat lain menyebutkan terdapat keberkahan dalam 3 hal, yaitu dalam berjamaah, dalam makan sarit atau roti yang dicampur dengan kuah, dan dalam makan sahur. Dalam hadis ini penggunaan kata jamaah bersifat umum, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kata jamaah tersebut meliputi sholat berjamaah dan semua amal soleh yang dikerjakan secara berjamaah.
karena pertolongan Allah akan datang kepada orang-orang yang selalu berjamaah. Hal ketiga yang disebutkan dalam hadis adalah sahur. Apabila Rasulullah SAW mengundang para sahabatnya untuk makan sahur bersama, beliau SAW bersabda, marilah kita makan makanan yang berkah ini bersamaku. Sebuah hadis mengatakan, makanlah sahur agar engkau kuat berpuasa dan tidurlah pada siang hari untuk membantumu bangun beribadah pada malam hari. Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu meriwayatkan seorang sahabat radhiyallahu anhu berkata, suatu ketika saya datang berkunjung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau sedang makan sahur. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah perkara yang penuh berkah yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Janganlah sekali-kali kamu meninggalkannya. Dalam riwayat lain disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering menganjurkan agar selalu makan sahur. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, meskipun tidak ada makanan, bersahurlah walaupun dengan sebiji kurma atau seteguk air. Demikianlah apa yang kita dengarkan. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepahaman kepada kita maksud dari hadis yang kita dengarkan dan juga penjelasannya bahwa salah satu dari 3 perkara yang disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satunya adalah makan sahur. Okay? Jadi wa yustahabus syiyam dalam kitab puasa, wa yustahabus syiyam salah satu asya'a. Jadi yang disunahkan dalam puasa ada 3 perkara. Yang pertama yaitu ya ta'jilul fitr, ya. Jadi mengutamakan untuk segera berbuka puasa, mensegerakan, jangan menunda-nunda untuk berbuka puasa. Yang kedua yaitu wa takhirus sahur, yaitu mengakhirkan makan sahur. Dan yang ketiga yaitu wa tarkul hujura inda kalam, jadi meninggalkan ya perkataan yang buruk ketika berbicara. Maka mari kita berharap pada Allah Ta'ala agar mampu menghadirkan kualitas puasa kita yang tentunya lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Allahumma amin. Demikian, dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.